Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 118, merangkak dari sini. Senyum cemerlang terpancar di wajah kakak senior Wu saat melihat Huang Xiaolong dan Fei Hou berdiri, memuji mereka dengan murah hati. Adik kecil benar-benar seseorang yang tahu bagaimana cara mengikuti arah angin, orang yang bijak. Dia berasumsi kedua orang itu berdiri karena Huang Xiaolong sudah mempertimbangkan situasi dengan baik dan berencana untuk pergi. Tunggu. Kakak senior Wu, bukankah terlalu murah hati membiarkan mereka pergi begitu saja? Pemuda jangkung dan kurus yang berbicara sebelumnya tiba-tiba berbicara lagi. Benar, mereka tidak bisa pergi begitu saja dari sini. Seorang pemuda lain dalam kelompok itu, seorang yang gemuk, menyindir untuk mendukung. Kakak senior Wu menatap kedua adik juniornya dengan masam, ini. Pemuda jangkung dan kurus itu mengarahkan kata-katanya pada Huang Xiaolong dan Fei Hou, demi kakak senior Wu, kami tidak akan terlalu mempermalukan kalian. Bagaimana dengan ini, kalian berdua bisa pergi tetapi kalian harus merangkak lewat sini. Kemudian, dia berdiri di tengah jalan dan merentangkan kakinya, satu jari menunjuk ke bawah selangkangannya. Para pemuda dan pemudi dari kelompok itu tertawa mengejek sambil menonton dari samping. Kemudian, kakak senior Wu berbalik ke arah Huang Xiaolong dan Fei Hou dengan ekspresi sulit di wajahnya. Adik kecil, maafkan aku, niatku adalah membiarkanmu meninggalkan tempat ini dengan damai, tetapi tampaknya kakak mudaku bermaksud agar kamu pergi dengan merangkak di balik celananya. Aku hanya bisa sedikit bersalah padamu. Bahkan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak di akhir. Bagaimana kalau kau mengucapkan beberapa patah kata yang baik dan memohon pada adik mudaku, mungkin dengan cara ini kau tidak perlu merangkak di bawah celananya untuk pergi. Usulnya sambil tertawa lepas. Namun, sebelum tawa pertama terdengar, cakarnya melesat dan suara tawanya yang keras tiba-tiba terputus. Dia menatap Huang Xiaolong dengan kaget dan takut. Pada titik ini, tangan Huang Xiaolong mencengkeram tenggorokannya dengan kuat, meremukkan batang tenggorokannya saat darah perlahan muncrat keluar. Siapa yang bilang kalau kami mau pergi? Tatapan mata Huang Xiaolong yang dingin menatap tajam ke arah kakak senior Wu, lalu tangannya menekan lebih kuat lagi, suara tulang patah terdengar sekeras guntur. Mata kakak senior Wu menonjol keluar dari rongga matanya saat dia menatap Huang Xiaolong dengan takut. Saat berikutnya, kepalanya terkulai lemas ke satu sisi dan tubuhnya jatuh ke tanah. Sekelompok anak muda itu menatap dengan linglung saat Huang Xiaolong menghancurkan tenggorokan kakak senior Wu, tawa mereka menghilang, kejadian itu terlalu tiba-tiba. Termasuk pemuda kurus tinggi yang berdiri di tengah jalan setapak dengan kaki terbuka lebar menunggu Huang Xiaolong dan Fei Hou merangkak di bawahnya. Dia membeku seperti patung, tetap dalam posisi yang sama. Kemudian, kedua kakinya yang terbuka mulai bergetar tak terkendali. Dalam sepersekian detik tubuh lembut kakak senior Wu jatuh ke tanah, Fei Hou di belakang Huang Xiaolong melesat, dan dalam sekejap mencapai pemuda jangkung dan kurus itu. Mengangkat satu kaki ke atas, Fei Hou menendangnya dengan kejam. Namun, tendangan itu tidak ditujukan ke dada, tendangan Fei Hou langsung mengenai bagian tengah selangkangan pemuda itu. Suara yang jernih dan tajam terdengar, tidak ada bedanya dengan suara telur pecah. Lelaki jangkung kurus itu mengeluarkan lolongan tragis bagaikan babi yang menjerit saat disembelih, seraya memegang erat-erat alatnya, sambil melompat-lompat kesakitan. Milikku. Barangku rusak. Dia berteriak tidak masuk akal. Pada saat ini, sisa kelompok akhirnya sadar kembali. Kakak Zhang. Si gendut itu bergegas mendekati pemuda jangkung dan kurus itu dan bertanya dengan cemas, Kakak Zhang, seberapa parah lukamu? Jelas, kata-katanya berlebihan, alat pemuda kurus tinggi itu hancur, apa gunanya? Sisanya mengepung Huang Xiaolong dan Fei Hou di tengah dengan tindakan cepat. Kau benar-benar berani membunuh murid lembah 9 Phoenixku. Wanita muda yang ingin membunuh Huang Xiaolong dan Fei Hou segera berteriak. Memangnya kenapa kalau aku membunuhnya? Balas Huang Xiaolong. Sebenarnya, dia sudah tahu bahwa sekumpulan pemuda dan pemudi ini adalah murid-murid lembah 9 Phoenix. Suatu ketika dia berlatih di hutan bulan perak, dia menemukan pohon sikas di dalam goa bawah tanah dan pernah membunuh 2 orang murid lembah 9 Phoenix saat itu. Dia bahkan menemukan buku berjudul Cermin Harta Karun dari salah satu mayat. Jadi bagaimana jika aku membunuhnya? Kemarahan wanita muda itu memuncak mendengar jawaban Huang Xiaolong. Namun, saat dia ingin menyerang, wanita muda lain di belakangnya menahannya dan membujuk, kakak senior Feng, belum terlambat untuk bergerak setelah Tuan datang. Kakak senior Wu berada di tahap awal Ordo ke-8 sedangkan kakak senior Zhang berada di puncak Ordo ke-7 akhir, meskipun mereka memiliki kekuatan, tidak satu pun dari mereka berhasil menghindari serangan Huang Xiaolong dan Fei Hou. Menurut gadis itu, meskipun mereka memiliki lebih banyak orang, itu tidak menjamin bahwa mereka dapat melawan kedua lawan ini. Kakak senior Feng ragu-ragu ketika mendengar ini. Melihat reaksi mereka, Huang Xiaolong mengirim sinyal mata kepada Fei Hou dan Fei Hou mengangguk dengan cerdik.
Sebuah pedang panjang muncul di tangannya dan diayunkan, seberkas cahaya pedang berkedip dan menghilang. Pemuda kurus tinggi itu melompat ke sana kemari sambil memegangi selangkangan celananya sambil melolong, tiba-tiba menghentikan semua gerakannya tanpa ada tanda-tanda. Tangannya mengendur, matanya terbelalak saat ia terjatuh ke tanah. Darah merah cerah menyembur keluar seperti air mancur. Kakak Zhang. 9 murid Phoenix yang mengelilingi Huang Xiaolong dan Fei Hou dalam lingkaran menjerit dan berteriak, ketakutan. Si gendut mundur karena ketakutan. Akan tetapi, saat dia hendak mundur, Fei Hou mengayunkan pedang panjangnya lagi dan sinar pedang lainnya melintas dengan cepat, seperti pemuda kurus tinggi tadi, si gendut itu pun jatuh lemas. Menyaksikan lelaki tinggi kurus dan si gendut terbunuh hanya dengan satu serangan pedang panjang Fei Hou, 9 pengikut lembah Phoenix yang tersisa berubah menjadi hijau. Semuanya jangan takut, kami. Sebelum dia bisa menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, dia merasakan tenggorokannya diremas dengan kuat, dan tidak bisa bernapas karena pupil matanya mengecil karena ketakutan ketika dia melihat Huang Xiaolong yang berada di ujung lengannya. Wow! Dia berusaha keras untuk berbicara. Cahaya dingin bersinar di mata Huang Xiaolong, memberikan tekanan pada tenggorokannya dan kakak senior Feng ini meninggal dengan mulut menganga. Kau benar, tidak perlu basa-basi, membunuh secara langsung adalah cara terbaik. Huang Xiaolong menggumamkan persetujuan dengan ekspresi dingin di wajahnya, tangan kanannya melepaskannya dan tubuh itu jatuh ke tanah. Teriakan 9 murid lembah Phoenix memenuhi udara, dan mereka mundur sejauh mungkin dari Huang Xiaolong. Fei Hou tetap berdiri di tempat yang sama. Mengangkat pedang panjangnya, dia melakukan gerakan yang dianggap sangat aneh di mata 9 murid lembah Phoenix. Fei Hou mengarahkan ujung pedang ke langit dan menebas dengan gerakan tiba-tiba. Sinar cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pedang panjang itu seperti bunga yang mekar di udara. Bunga-bunga pedang berputar dengan kecepatan tinggi, bergerak cepat di samping 9 murid lembah Phoenix ini. Sebelum menghilang, sekelompok pemuda dan pemudi itu jatuh ke tanah satu persatu, masing-masing ditandai dengan lambang bunga pedang yang menawan di leher mereka dengan darah merah mengalir keluar dari lambang bunga itu, mewarnai tanah menjadi merah. Dari kejauhan, para penonton yang bersorak gembira sambil menikmati tontonan tentang kesulitan Huang Xiaolong dan Fei Hou langsung memperlihatkan rasa hormat di wajah mereka melihat kekuatan mereka. Siapa yang berani membunuh murid-murid lembah 9 Phoenixku? Saat murid-murid ini jatuh ke tanah, dari kejauhan, terdengar lolongan marah menembus udara dan sebuah siluet melesat ke arah gunung tempat Huang Xiaolong berada. Banjir bayangan tombak berputar seperti angin kencang, mengarah ke dada Fei Hou. Mata Fei Hou menyipit serius dan pedang panjang di tangannya menebaskan badai cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, menghantam tombak-tombak yang datang. Gelombang serangkaian ledakan bergema, mengguncang aliran udara dan menimbulkan badai dahsyat, menyapu ke empat arah. Kaki lawan menyentuh tanah, itu adalah seorang pria parubaya. Jubah yang dikenakan pria parubaya itu mirip dengan jubah yang dikenakan oleh murid 9 lembah Phoenix, hanya warna burung mistis di dadanya yang berbeda. Saat pria parubaya itu melayang turun, aliran darah internalnya kacau. Dia menatap Fei Hou dengan kaget, dan saat ini, 3 lelaki tua lainnya yang mengenakan jubah tetua dari 9 lembah Phoenix bergegas mendekat dengan angin bersiul di belakang mereka.